Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga dan dibimbing Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya kepada kita. Nikmat yang berbagai macam kita rasakan darinya. Dan di antara nikmat yang secara khusus setiap hari bahkan menjadi salah satu bacaan yang paling sering dibaca seorang yang beriman adalah mensyukuri nikmat hidayah yang Allah berikan. Kita tahu di antara ahlul ilmi atau sebagian ulama menjelaskan bahwasanya kenikmatan yang terbesar, kenikmatan yang bahkan melebihi kenikmatan rizki dan juga pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kenikmatan hidayah. Kenikmatan hidayah. Makanya sekali lagi jamaah, kita ingat, setiap kali kita sholat, kita diajari oleh Allah untuk memulai salah satu rukun sholat kita dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, dan seterusnya. Kemudian di dalamnya Allah pun mengajarkan kepada kita untuk tetap dan terus memohon hidayah. Berarti jamaah, ya, tatkala kita mengetahui suatu yang Allah ajarkan kepada kita, bahkan secara khusus Allah ajarkan agar kita minta kepadanya, tercantum di dalam salah satu surat, bahkan Nabi SAW menjelaskan tidak pernah Allah turunkan yang sebanding dengannya, baik di dalam kitab Injil, Taurat maupun Zabur, termasuk juga di dalam Al-Quran. Tidak ada yang lebih agung dibandingkan dengan surat Al-Fatihah. Maka jamaah, tentunya nikmat hidayah ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Makanya Syekhul Islam menjelaskan kepada kita, kenapa demikian? Kenapa beliau katakan lebih kita butuhkan dibandingkan dengan rizki dan juga pertolongan dari kesulitan? Karena jamaah, tatkala seseorang mendapatkan hidayah dari Allah, niscaya dia akan mendapati jalan untuk bertakwa kepadanya. Dan kalau orang sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa janji Allah? Yaj'al lahu makhraja. Pasti niscaya Allah akan apa? Memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahannya. Kemudian wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan niscaya Allah akan memberikan kepadanya rizki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Itulah pentingnya hidayah. Itulah agungnya nikmat hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Maka jamaah, jangan pernah tolak yang namanya hidayah. Ya, jangan pernah menolak hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetaplah jaga, tetaplah berusaha untuk menambahnya. Cara nambah hidayah diantaranya dengan belajar, ya, dengan mengetahui tuntunan Allah dan Rasulnya, sehingga dengannya kita bisa menjadi hamba yang lebih bertakwa dibandingkan hari-hari sebelumnya. Nah, kalau sudah demikian ya tadi,
niscaya setiap kali ada permasalahan Allah akan mudahkan jalan keluarnya. Tanpa dia minta, Allah akan memberikan apa? Rizki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Apalagi jamaah, ya, untuk kita yang tersadar tentang pentingnya hidayah, kita pasti ingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berpikir, menyadari besarnya nikmat hidayah. Apakah sama antara orang-orang yang berada di atas keterangan yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang keburukannya dijadikan indah di dalam hatinya dan mereka mengikuti hawa nafsunya? Tentunya berbeda. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Makanya sekali lagi apa tadi? Jangan pernah tolak hidayah. Jangan pernah menjauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala meskipun kita ini belum bisa mewujudkannya, merealisasikannya dalam kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Tetap pertahankan itu. Meskipun apa? Kita banyak kekurangan, jangan sampai kita karena kekurangan tersebut malah sengaja menghindari hidayah. Ya, contohnya gimana jamaah? Misalkan kita hari ini kajian, kemudian besok qadarullah kita ditimpa futur. Ya, ada masa kita apa? Kita tidak semangat. Tidak semangat, akhirnya kita apa? Qadarullah nggak melawan rasa tidak semangat tersebut, kemudian nggak kajian. Akhirnya apa? Bolonglah ilmu kita. Ya, pembahasan yang mestinya apa? Mestinya berjenjang, akhirnya berlubang. Ya. Kalau orang biasanya apa? Sudah berlubang nih. Ya. Kalau misalkan apa? Datang lagi nanti apa? Nanti nggak paham. Banyak was-was yang ditimbulkan oleh setan yang kemudian akhirnya apa? Menghalangi dia untuk apa? Untuk datang lagi ke kajian misalkan. Ya, itu contoh, nggih. Ada yang seperti itu? Ada. Ya, misalkan apa? Belajar bahasa Arab. Biasanya belajar bahasa Arab ini Masya Allah angin-anginan ya. Ya, awalnya semangat gitu kan. Kemudian apa? Sesekali ada udzur. Akhirnya nggak bisa hadir. Ketinggalan satu bab misalkan. Ya, kemudian setan memberikan was-was supaya apa? Ente sudah ketinggalan, udah mulai aja dari awal lagi. Nggak jelas kapan mulai dari awal lagi, tahun depan. Akhirnya apa? Nggak lanjut menuntut ilmu. Menunda-nunda gara-gara apa? Gara-gara was-was yang bermacam-macam. Padahal semestinya ya kita sadar misalkan nggak masuk bisa tanya sama kawan yang masuk. Ya, catatannya nggak ada bisa kita pinjam dari kawan-kawan kita. Tapi ada aja ya alasan itu ya. Demikian, maka sekali lagi jamaah, ya meskipun kita tahu, kita merasakan ada kekurangan dalam pembuktian kita terhadap terhadap apa tadi? Penerimaan kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah ini, jangan sampai kita sengaja menolaknya, sengaja menjauhinya. Diusahakan sebaik-baiknya jamaah, karena ini adalah nikmat terbesar yang bahkan tadi apa? Allah ajarkan kita adab-adabnya secara khusus di dalam Al-Quran, di dalam surat yang paling agung untuk kita minta. Bahkan paling sering kita baca. Demikian, itu pentingnya hidayah Allah. Makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, kalau sudah dapat hidayah disyukuri, ya, disyukuri. Diamalkan sebaik mungkin, dijaga meskipun tadi apa? Mungkin tidak sempurna. Nah, baik jamaah rahimani wa rahimakumullah.
Tidak lupa ya, kita saling mengingatkan pula untuk menyampaikan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga kaum muslimin yang setia mengikuti beliau sampai hari kiamat. Apa ada yang nyangkut kayaknya? Minum dulu nggih. Baru mulai udah minum. Kada apa-apa lah. Ikhwas sekalian, pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membaca salah satu di antara bimbingan penulis di dalam matannya kepada kaum muslimin. Apa yang beliau ingatkan kepada kaum muslimin? Kata beliau, "I'lam rahimakallah." Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Ini contoh nih Pak ya, dalam kita mendidik anak, ya, dalam kita memberitahu saudara kita, ya, hendaklah kita ingat, kita memberitahu mereka itu berdasarkan cinta, karena kita sayang kepada saudara kita. Makanya beliau dengan jelas menyebutkan apa? Doanya. Ya, setelah mengajak untuk sama-sama mengetahui, beliau katakan apa? Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah. Bahwasanya wajib atas setiap muslim laki-laki maupun perempuan ta'allumu hadhil masail tsalath, untuk mempelajari 3 permasalahan berikut. Wal amalu bihinna, dan beramal dengan konsekuensi dari ilmu yang telah dipelajari mengenai 3 hal tersebut. Yang pertama kata beliau, al-ula anna Allah khalaqana. Yang pertama adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita. Kok diajarin ini Ustaz? Bukannya kita semua sudah yakin mengenai hal demikian? Yakin tidak Pak? Yakin. Akan tetapi namanya ilmu, ya, ada kalanya sesuatu yang sudah kita ketahui tersebut, tatkala berada di posisi awal kita ketahui masih dalam kondisi tinggi-tingginya. Akan tetapi berjalan waktu demi waktu akan terasa semakin hambar dan mungkin sampai tidak terasa. Nah, makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, perlu sekali kita mendapatkan pengingat tentang hal ini. Kemudian kata beliau, wa razaqana, dan Allah lah yang telah memberikan rizki kepada kita. Walam yatrukna hamala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah meninggalkan kita begitu saja. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala saking perhatiannya kepada kita, Allah pun sengaja memilih dan mengutus seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah, maka barang siapa yang mentaati beliau, niscaya ia akan masuk ke dalam surga. Wa man asahu, dan barang siapa yang durhaka kepada beliau, dakhalan nar, niscaya akan masuk ke dalam neraka. Wad dalil, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, inna arsalna ilaikum rasula, sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul kepada kalian,
syahidan 'alaikum. Di antara tugas beliau adalah menjadi saksi bagi kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Sebuah pelajaran jamaah. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan isyarat kepada kita untuk memperhatikan sejarah, memperhatikan umat-umat terdahulu, bagaimana nasib mereka, bagaimana yang bertakwa dan bagaimana yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kalau diingatkan tentang Fir'aun, masih ingat kisahnya? Masih insyaallah. Kita diingatkan tentang Fir'aun, masih ingat bagaimana sikapnya, bagaimana ia durhakanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ingat, dulu telah Allah utus pula seorang rasul kepadanya, dan kepada kita Allah pun telah mengutusnya. Naam. Fa'asa fir'aunur rasul. Maka ternyata tatkala dahulu Allah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun, Fir'aun durhaka kepadanya, fa'akhadnahu akhdaw wabila. Maka kami pun menyiksa ia dengan siksa yang berat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Banyak faidah dari bait yang telah kita baca tadi. Ya, jadi itu baru bagian yang pertama. Karena di awal kata beliau tadi apa? Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwasanya wajib bagi muslim laki-laki maupun apa? maupun muslim wanita untuk mempelajari dan mengamalkan 3 permasalahan. Yang pertama, beliau mengingatkan bahwasanya apa tadi? Sesungguhnya Allah telah menciptakan kita. Kira-kira dari kalimat pertama ini jamaah, apa sih yang hendak beliau ingatkan? Apa jamaah? Yang jelas yang pertama jamaah, penekanan bahwasanya Allah itu ada. Bahwasanya yang menciptakan kita itu ada. Dan ini termasuk di dalam kandungan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah ini termasuk dari rukun iman. Rukun iman yang keberapa jamaah? Yang pertama, pintar, Masya Allah. Ya. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara kandungan inti yang pertama, di antara kandungan dari apa? Beriman kepada Allah adalah iman terhadap wujudnya Allah. Bahwasanya apa? Allah subhanahu wa ta'ala itu benar-benar ada. Antum percaya Allah itu ada? Percaya jamaah? Antum beriman ke tidak? Beriman ya? Alhamdulillah. Ya, pertanyaannya. Ya, udah jawab beriman kan ya? Kalau pian ditanya apa buktinya Allah itu ada? Ayo. Siapa yang menyebutkan dalil atau bukti petunjuk bahwasanya Allah itu benar-benar ada? Ada 4 macam bukti jamaah. Yang pertama apa? Tentunya dari dalil syar'i, dalil Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala sering menyinggung di dalam Al-Quran bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan kita. Bahkan sebenarnya ada petunjuk yang berkaitan dengan hal ini yang Allah sebutkan di dalam surat At-Tur. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kalau misalkan kalian berpikir, apakah mereka itu tercipta
tercipta tanpa adanya pencipta, ataukah mereka menciptakan dirinya sendiri? Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian, am khuliqu min ghairi syai'? Apakah mereka itu tercipta tanpa adanya pencipta? Am humul khaliqun? Ataukah mereka sendiri yang menciptakan dirinya? Kira-kira kalau pian ditanya seperti itu, jawabannya apa? Jelas pertanyaannya tadi jamaah. Kalau pian ditanya, pian ini diciptakan, kok diciptakan? Kalau diciptakan yang jelas ada penciptanya. Ya, apakah kita ini tercipta tanpa ada pencipta? Jawabannya tidak. Kalau kita ditanya lagi, apakah kita sendiri yang telah menciptakan diri kita? Jawabannya pun tidak. Kan gitu. Berarti apa? Secara jelas Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berfikir. Dan ini Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai dalil syar'i. Dan berkaitan dengan hal itu berarti apa? Ada dalil aqli. Secara akal sehat pun sesuai dengannya. Ya. Jadi langsung otomatis kita pahami dua bukti jamaah. Bukti bahwasanya Allah itu ada adalah apa? Kita ini tercipta karena adanya pencipta. Bukan makhluk yang tercipta tanpa mencipta. Kan gitu. Jelas ya jemaah ya? Naam. Dan tidak pula kita ini menciptakan diri kita sendiri. Makanya apa? Pasti ada yang menciptakan kita. Kalau misalkan pian menciptakan diri sendiri, mungkin apa? Nggak bakal mau wajahnya kayak gini, gitu kan? Ya, mungkin apa? Akan membayangkan atau pengen bentuk tubuhnya yang paling sempurna, kada perlu fitness. Ya, sudah fisiknya luar biasa. Ya, kada perlu pakai perawatan. Ini ibu biasanya. Udah cantik-cantik, Masya Allah. Kalau memang seseorang bisa menciptakan dirinya sendiri. Ya, demikian jamaah. Berarti apa? Pada hakikatnya setiap manusia itu dengan akal sehatnya akan sadar bahwasanya ia ada karena adanya pencipta. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang telah menciptakan kalian serta apa yang kalian lakukan. Demikian jamaah. Banyak lagi ya, banyak sekali dalil-dalil tentang bahwasanya Allah itu benar-benar ada. Allah lah yang telah menciptakan kita. Itulah bukti secara syar'i maupun akal sehat bahwasanya Allah itu ada. Zat yang maha kuasa menciptakan kita ini benar-benar ada. Yang ketiga, selain dari dalil Al-Quran Sunnah, selain dari dalil akal sehat kita, fitrah kita pun menjadi pembuktinya. Kalau Pak, misalkan seseorang fitrahnya masih lurus, ya, bahkan meskipun dia secara sengaja merekayasa pemikiran sampai dia jadi ateis, ya, dia akan tetap sadar tatkala kepepet bahwasanya dia membutuhkan zat yang bisa ia jadikan sandaran. Contohnya apa Pak? Contohnya orang-orang ateis. Makanya Ustaz Firanda di sini menyebutkan sebuah pepatah dalam bahasa Inggris. Ya, antum insyaallah lebih jago bacanya. Ya, no atheist in foxholes. Ya, apa artinya? Enggak ada orang ateis di dalam lubang
Lubang apa? Lubang rubah. Lubang rubah ini maksudnya apa jamaah? Maksudnya adalah lubang galian untuk perlindungan pasukan tatkala perang. Pian pernah lihat mungkin rekaman apa? Perangnya Rusia sama Ukraina. Itu kan sebagian pasukan menggali lubang atau menyiapkan lubang untuk persembunyian. Kalau misalkan pian taruh orang ateis di situ dan mereka dalam kondisi kepepet, udah musuh di depan mata, ya, mereka apa? Nggak bisa lagi mengandalkan perlindungan lubang yang telah mereka gali. Otomatis apa? Fitrahnya akan meminta tolong kepada Zat yang Maha Kuasa. Makanya apa? Nggak ada orang ateis di lubang persembunyian perang. Ya. Demikian, meskipun apa tadi jamaah? Akal mereka sudah merekayasa sedemikian rupa sampai mereka mengingkari Tuhannya. Ya. Demikian. Jadi orang ateis pun kalau fitrahnya sudah berbicara, niscaya mereka akan mengakui tentang adanya pencipta mereka, adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Kemudian apalagi jamaah? Yang keempat, bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada adalah al-his. Al-his, apa yang bisa kita rasakan atau bisa kita dapati dengan indera kita. Kok panjang? Iya, bahasa Arabnya apa? Cuman dalilul his, ad-dalil al-hissi. Tapi kalau bahasa kita jadinya panjang. Yang bisa kita rasakan atau bisa kita dapati dengan indera kita. Termasuk juga kita bisa buktikan secara ilmiah. Ya. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang bisa nyontohkan? Siapa yang bisa mencontohkan tentang kejadian yang membuktikan dan bisa langsung kita rasakan sebagai apa? Sebagai tanda bahwasanya Allah itu benar-benar ada. Siapa yang bisa ngasih contoh? Nggak ada hadiahnya. Ayo. Siapa jamaah? Nggak ada yang angkat tangan. Anda tahu, insya Allah semuanya tahu mungkin ya. Atau sudah pernah dengar tapi lupa. Atau mungkin apa? Malu-malu. Ya kayak biasa. Antum kan sukanya malu-malu, insya Allah. Ya. Baik, antum bisa nyebutkan contohnya? Belum kepikiran. Ya. Sebenarnya tahu ya, tapi belum kepikiran. Antum ya? Tahu akhi? Tahu ya? Tapi malu-malu. Ya, antum ini Masya Allah ya, banyak alasannya, kada jadi jawab nanti. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara yang bisa kita jadikan bukti ya dan bagian dari dalil hissi adalah apa? Dengan terkabulnya permohonan yang kita minta. Pian pernah berdoa kepada Allah, Pak. Doa yang khusus gitu. Kemudian Allah ijabahi sebagaimana yang pian minta. Pernah, Pak? Pernah kira-kira? Oh Masya Allah. Doanya apa kira-kira, Pak? Tentang apa, Pak? Rahasia? Ya sudah ya. Ya kalau rahasia privasi ya, nggak mau ikut campur ya. Kita nggak boleh ikut campur ya, jangan kepo. Nah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih, kan gitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, antum jangan kepo, kalau orangnya nggak mau cerita ya sudah, ya. Karena apa? Kata Nabi, di antara ciri kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat buat dia. Antum kalau tahu kenapa? Yang jelas kalau misalkan antum pernah berdoa kepada Allah mengenai suatu perkara yang detil misalkan, kemudian antum Masya Allah bisa memperolehnya sesuai dengan apa yang antum minta, maka apa? Maka itu cukup menjadi bukti bahwasanya Allah itu ada. Zat yang maha kuasa itu ada jamaah. Misalkan ya, kalau antum pernah istisqa contohnya ya. Istisqa apa artinya? Minta hujan.
Kalau di sini alhamdulillah dikelilingi air, kada perlu minta hujan ya. Demikian jamaah, ya. Seringkali misalkan kita dapati istisqa, minta hujan dengan salat berjamaah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berdoa kemudian langsung Allah ijabahi. Di musim kemarau jamaah, ya, panas kekurangan air, kemudian salat berdoa kepada Allah dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbukti Allah Maha Kuasa menggerakkan awannya dan menurunkan hujannya. Berbukti jamaah, bisa kita saksikan langsung dengan indera kita. Ya. Ya, atau seperti tadi, misalkan pian berdoa, ya Allah, ulun lagi Lagi ada proses melamar fulanah misalkan. Ya Allah, disebut-sebut namanya dalam doanya, detil namanya. Alhamdulillah Allah kabulkan. Betapa banyak orang yang proses sana sini ternyata gagal. Ya. Ngelamar sana ditolak, ngelamar sini ditolak. Ya Allah, ini mentok, ya Allah tolong fulana ini buat aneh aja. Alhamdulillah dikabulkan. Atau misalkan di antara antum ada yang pernah minum air zam-zam. Ya, minum air zam-zam. Antum kan taunya kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya dengan air zam-zam. Ya, air zam-zam, air ini juga air kan gitu. Tapi antum karena keyakinan antum kepada Allah, akhirnya Allah buktikan, Allah wujudkan apa yang antum inginkan. Itu bukti jelas tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi bukti bahwasanya Allah itu benar-benar ada. Ringkasnya ada 4 macam. Ada bukti secara syar'i, ada bukti secara akli, ada bukti secara fitri, dan ada bukti secara hissi. 4. Ya. Jadi tidak diragukan lagi. Baik. Ikhwas sekalian, a'azzani wa a'azzakumullah. Kemudian kata beliau, wa razaqana, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rizki. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau misalkan pian ulun tanya, di antara rizki yang paling pokok itu apa? Rizki yang paling pokok apa, Pak? Jangan bilang lupa Pak. Ya, itu nikmat Allah. Baik. Bahkan di antara yang dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Siapa saja yang memasuki waktu paginya, ya, dalam kondisi mu'afan fi badani, ya, misalkan dalam kondisi sehat, termasuk juga rizki yang paling utama indahu qutu yaumih, dia memiliki kecukupan makanan pokok untuk seharinya, ya, seakan-akan dia dikelilingi kenikmatan dunia dan seisinya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sudah ingat sekarang di antara kenikmatan pokok yang selalu kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari adalah makanan dan minuman. Ini secara khusus Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita di dalam surat Al-Waqiah. Ayo, siapa yang bisa nyebutkan? Udah manggut-manggut. Udah tahu berarti. Ingat ayatnya. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Afara'aitum ma tahrusun. Coba kabarkan, jabarkan kepadaku, ya, tentang yang kalian tanam itu. Bian pernah nanam-nanam, Mbak? Pernah? Alhamdulillah, ya pernah ya? Sukses terus. Ada yang mati, ada yang hidup, ya? Iya. Apa hidup terus? Ada yang mati. Ya, berarti gampang contohnya, kan gitu. Makanya Allah jelaskan Allah pertanyakan setelahnya A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kata Allah. Ya. Apakah kalian yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya? Kalau antum ditanya kayak gitu, gimana jamaah? Baru ingat tentang rizki Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang makanan yang selama ini kita rasakan. Alhamdulillah kita makan nasi lain, nasi Nasi dari belas plastik. Ya.
Nasinya nasi bujuran, ya, dari apa? Dari padi yang Allah tumbuhkan. Dan tidak semua yang kita tanam akan menghasilkan, ya, dan penentu tumbuh dan tidaknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apa? Allah ingatkan tadi, lihatlah, perhatikan bagaimana pendapat kalian tentang apa tadi? Tentang apa yang kalian tanam. A'antum tazra'unah? Kaliankah yang menumbuhkannya? Am nahnu zari'un? Ataukah kami yang menumbuhkan? Lau nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Kalau kami mau, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami akan jadikan ia kering dan hancur. Kalau udah dibikin kering sama Allah, ya. Di sini pernah Pak kejadian misalkan kekurangan pangan seperti itu? Tidak pernah. Tidak pernah. Berarti antum harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, antum tidak kebayang misalkan sumber pangan utama antum Allah keringkan, Allah hancurkan. Semua ladang padi apa? Allah takdirkan untuk Allah binasakan misalkan. Ya. Pasti apa kata Allah? Fadhaltum tafakkahun. Kalian akan bingung, tercengang karenanya. Kok bisa? Siapa yang melakukannya, kan gitu. Makanya apa? Jamaah rahimani rahimakumullah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, siapa yang numbuhkan, ya. Itu dari pokok sudah Allah ingatkan. Sehingga apa? Menumbuhkan Allah, kemudian memunculkan buahnya juga Allah. Kita bisa panen juga karena Allah, bisa makan karena Allah. Subhanallah. Ya, berarti apa? Hendaklah kita sadar bahwasanya kita punya kewajiban yang tidak bisa kita pungkiri untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya beliau mengingatkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan rizki kepada kita. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Bagaimana pendapat kalian tentang air yang kalian minum? Alhamdulillah jamaah. Pian di sini dekat laut. Biasanya minumnya air payau, air asin, apa air tawar? Air tawar. Alhamdulillah nyampai kepada kita air tawar jamaah. Secara tegas Allah sebutkan apa? Lau nasha'u ja'alnahu ujajan. Ya. Atau sebelum itu, a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Air itu perhatikan jamaah, air tawar yang kita minum ini jamaah, kaliankah yang menurunkannya dari awan ataukah kami yang menurunkan? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, lau nasha'u ja'alnahu ujajan. Kalau misalkan kami mau, kata Allah, niscaya kami akan jadikan semua air itu asin. Antum hendak minum air asin, minum air laut jemaah. Ya, pernah minum air laut? Insyaallah pernah, kada sengaja berenang. Ya. Pernah insyaallah ya. Nyaman kada? Kada. Ya. Minum air laut kata sebagian orang, diminum pun tetap akan berasa haus. Wallahu alam, ulun kada pernah nyobain. Kalau teminum pernah, ya. Baik. Falaula tashkurun, maka tidakkah kalian bersyukur, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meskipun singkat beliau mengingatkan, dan sesungguhnya Allah yang telah memberikan rizki kepada kita, pada hakikatnya penjabarannya itu panjang luar biasa. Ya, dan antum bisa lihat nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada antum masing-masing. Kadang Allah lebihkan kepada seseorang dan tidak Allah berikan kepada yang lain. Ya sudah. Tatkala antum menerima nikmat dari Allah, nikmat yang begitu spesial, ya sudah. Ya berarti apa? Antum punya kewajiban yang lebih spesial untuk bersyukur kepada Allah mengenainya. Naam. Walam yatrukna hamalan, dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalkan kita begitu saja. Pian kebayang Pak, ya, misalkan ada laki-laki perempuan
Mereka, mohon maaf, berzina. Kemudian terlahir putra darinya. Pian berada di posisi putra tersebut. Karena namanya anak zina, tanggungannya aib yang luar biasa, akhirnya dibuang, ditelantarkan begitu saja. Pian hendak di posisi seperti itu jamaah? Tidak mau kan? Tidak mau. Dan ingat, Allah subhanahu wa ta'ala itu cintanya kepada hambanya lebih besar dibandingkan cintanya ibu yang telah melahirkan putranya. Maka apa jamaah? Enggak mungkin. Ya, kalau misalkan kita lihat ibu kita itu sayang sekali kepada kita, ya, atau istri pian sayang sekali kepada putra pian, sudah kelihatan contoh jelas di hadapan pian, maka enggak mungkin istri pian akan membiarkan anak pian terlantar nangis tanpa disusui. Gak mungkin dibiarkan lapar kemudian gak dimasak, gak diusahakan mencari makanan. Gak mungkin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun demikian. Allah gak pernah menelantarkan kita. Sudah cukuplah buktinya buat kita ya Allah. Jamaah, antum lihat pada diri antum sendiri. Kita lihat pada diri kita. Bisa tumbuh sampai segini besarnya. Meskipun ada yang pembesar, ada yang pengurus. Ya, dalam arti ada yang badannya besar. ada yang kurus. Ya, semuanya apa? Semuanya diberikan nikmat yang bermacam-macam oleh Allah Subhanahu wa taala dan sama sekali tidak pernah Allah telantarkan. Demikian ya, akan tetapi jamaah, jangan sampai kesadaran yang utama tersebut terkikis gara-gara apa? Terkikis gara-gara ujian, cobaan, kesulitan yang sejenak, yang sedikit yang kita rasakan. Karena kadang apa? Ya seperti sering kita singgung, orang diuji dikit langsung lupa dengan nikmat yang begitu banyak. Ingatnya ngeluh saja, ingatnya sakit saja, padahal sehatnya terlalu panjang. Padahal bahagianya sudah sangatlah lama. Makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, ingat kata beliau, sesungguhnya Allah itu tidak pernah meninggalkan kita begitu saja. Adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kaitan dengan poin pertama tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, telah memberikan rizki kepada kita dan tidak membiarkan kita begitu saja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala secara khusus demi mewujudkan kebaikan bagi hambanya memilih seseorang yang terbaik untuk menjadi utusan bagi mereka. Ikhwas sekalian, azani wa azakumullah. Di antara yang dinukilkan oleh pensyarah di dalam kitabnya adalah beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Di antara firman Allah yang beliau sebutkan adalah pengingat bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hasibtum, apakah kalian mengira annama khalaqnakum abatha, bahwasanya kami menciptakan kalian hanyalah untuk permainan belaka, wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak akan lagi dikembalikan kepada kami. Fata'ala Allahul malikul haqq, maka maha tinggilah Allah Subhanahu wa ta'ala, penguasa yang hak. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Rabbul arsyil karim, Dialah Allah, Rabbnya arsy yang mulia." Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebagai penegas pula bagian bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan kita untuk main-main saja, untuk hal yang sia-sia, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Qiyamah. Allah berfirman, "Ayahsabul insanu ayyutraka suda?" Apakah manusia mengira bahwasanya ia akan ditinggalkan, dibiarkan begitu saja? Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna, bukankah dahulu kondisinya hanya sebuah nutfah, sebuah sperma yang ditumpahkan, dipancarkan ke dalam rahim ibunda. Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa, kemudian akhirnya Allah menjadikan dia dalam bentuk segumpal darah, dan akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala pun menciptakannya dan membentuknya dengan sebaik-baiknya. Faja'ala minhu zawjaini adh-dhakara wal untha, Allah pun kuasa menjadikan di antara mereka ada yang laki-laki dan juga di antara mereka ada wanita. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, bukankah yang maha kuasa melakukan demikian tadi kuasa pula untuk menghidupkan yang telah meninggal dunia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, apa hubungannya antara menciptakan atau peringatan Allah bahwasanya Allah tidak menciptakan kita sia-sia
Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala secara sengaja memberikan proses yang begitu detilnya. Allah ingatkan dari sejak kita hanya berupa sperma. Kemudian sengaja Allah buatkan fase-fase yang begitu menakjubkan. Fase-fase yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu enggak main-main dalam penciptaannya. Maka enggak mungkin setelah jadi kemudian dibiarkan begitu saja. Enggak ada hikmahnya, enggak ada tujuan untuk apa ia diciptakan, dibiarkan begitu saja, tidak mungkin. Dan hubungannya erat dengan apa tadi? Dengan bahwasanya setelah mereka tercipta, menjalani hidupnya, meninggal dunia, nanti Allah akan hidupkan kembali dan dimintai pertanggungjawaban. Berarti apa jemaah? Hidup mereka adalah hidup yang harus digunakan untuk persiapan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sia-sia, enggak seperti binatang yang melakukan apapun sesuai dengan insting dan nafsunya saja. Demikian. Bahkan kita ingat apa yang beliau sebutkan tadi. Bal arsala ilaina rasula. Bahkan Allah telah mengutus seorang rasul kepada kita. Di antara yang disebutkan oleh beliau, beberapa tugas inti para rasul, selain yang mungkin selama ini sudah kita pelajari atau yang mungkin sudah pernah membaca juga, kata beliau, adalah mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, serta mengenalkan sifat-sifatnya. Ya. Jadi jamaah, setelah kita sadar kita ini punya pencipta, maka apa? Kita pasti ingin tahu bagaimana sifat pencipta kita. Ternyata Allah mengutus seorang rasul untuk mengajarkan kepada kita bagaimana ia. Meskipun hakikat zatnya tidak Allah rincikan kepada kita, dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi diutusnya Rasul supaya kita kenal dengan pencipta kita, supaya kita tahu bagaimana harus bersikap yang tepat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat-sifat yang begitu sempurna. Enggak ngawur bersikapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, menjelaskan apa yang dicintai oleh Allah agar dijalankan, dan menjelaskan yang dibenci oleh Allah agar ditinggalkan. Masih ingat jamaah di antara kandungan syahadat Muhammad Rasulullah apa? Wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan agar apa? Allah itu tidak diibadahi, tidak disembah kecuali dengan apa yang ia syariatkan. Kalau Allah tidak mensyariatkan berarti Allah enggak menginginkan, kan gitu. Ya, dan hukum asal segala sesuatu di dunia ini halal sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Sedangkan untuk hukum asal ibadah hukumnya haram, karena itu harus berdasarkan keinginan Allah yang Allah sampaikan. Makanya jamaah tadi apa? Di antara hikmah atau tugas Rasul diutus kepada kita ya adalah apa? Adalah menjelaskan kepada kita apa yang Allah cintai, apa yang Allah inginkan sehingga bisa kita kerjakan, dan apa yang Allah benci, Allah tidak inginkan dari kita sehingga bisa kita jauhi dan kita tinggalkan. Yang ketiga, mengingatkan akan adanya hari pembalasan. Mengingatkan kepada kita tentang adanya hari pembalasan. Ya, itulah yang selalu kita baca di dalam sholat kita. Maliki yaumiddin. Yaum ad-din, hari din. Ad-din itu kata para ulama di antara maknanya adalah apa? Perhitungan dan juga pembalasan. Antum baca terus tiap sholat. Kita sebagai orang muslim yang senantiasa apa?
membacanya. Tentunya sangat tidak layak jamaah kalau misalkan kita lalai terhadapnya. Ya, makanya ikhwas sekalian, azani wa azakumullah, sekali lagi, kita hidup bukan untuk sekedar hidup kemudian meninggal dunia. Kita hidup karena sebuah tujuan yang agung dari pencipta kita yang maha agung, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diciptakan dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah merahmati kita bahkan sebelum kita tanya mana rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita sehingga memberikan kita petunjuk kehidupan yang benar, bagaimana supaya enggak seperti binatang, bagaimana supaya nanti mendapatkan kenikmatan setelah kenikmatan dunia ini, bagaimana, kurang apa coba. Makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita apa? Haruslah kita sadar bahwasanya tugas hakiki kita tercipta di dunia ini adalah untuk menjadi hamba Allah sebenar-benarnya. Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Cukup sampai situ. Ya, poin yang terakhir di antara yang beliau singgung adalah apa tadi? Tentang Fir'aun yang telah Allah siksa dengan siksa yang berat. Di antara yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala sudah siksa mereka di dunia karena durhakanya. Kemudian di dalam alam kuburnya Allah siksa. Ya. Kemudian nanti di neraka pun Allah akan berikan siksa. Allah sebutkan di dalam surat Ghafir ayat 46. Ya, mengenai kisah mereka. Fir'aun dan bala tentaranya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Mereka di dalam alam kuburnya senantiasa ditampakkan kepada mereka siksa-siksa neraka. Pagi dan petangnya, tontonannya ngeri terus, Pak. Ya, kada ada tenangnya di dalam alam kuburnya. Ya. Fir'aun di mana? Dikubur di tanah apa di awetkan di peti mati? Pian lihat ada CCTV-nya, ada layarnya di situ kalau dibuka. Enggak ya. Nikmat kubur dan azab kubur itu di alam barzakh. Di alam barzakh, bukan kuburan yang kita gali di dunia. Kata Nabi, misalkan ada orang yang dilapangkan di dalam kuburnya sejauh mata memandang. Ya, kalau misalkan ada kondisi terpaksa yang harus membongkar kubur misalkan, ya, kadang kita dapati memang ada orang yang jasadnya masih utuh, dan ini diantara kemuliaan yang Allah segerakan. Demikian. Di kampung kami dulu, Masya Allah, ada yang seperti itu. Seorang ibu yang meninggal dalam kondisi melahirkan putranya, tatkala apa? Tatkala digali untuk kuburan yang lainnya, didapati masih ada jasadnya. Masya Allah. Ya. Dan Allah memuliakan orang yang hendak Allah muliakan. Tentunya dengan sebab kejujuran keimanannya. Ya. Dan bagaimana perjuangannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ada kenikmatan-kenikmatan kubur yang Allah berikan di alam barzakh dan tidak bisa kita saksikan di alam dunia. Seperti tadi, Allah lapangkan alam kuburnya, kita gali ya sama aja kok. Tidak kelihatan ada perluasan, nggak ada gorong-gorong di dalam alam kuburnya, kan gitu. Ya. Dan kebanyakan yang antum lihat misalkan di sosial media itu ya dusta, ya. Demikian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ya. Kita enggak singgung tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya mengadab Fir'aun di dalam neraka, dan itu secara singkat Allah sebutkan dari lanjutan ayatnya, ya, wa yauma taqumus saah adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Dan pada hari kiamat nanti masukkanlah Fir'aun ke dalam neraka dengan sepedih-pedih siksa. Demikian. Udah jamaah? Ada pertanyaan?
Ditawari. Biasanya tidak nawari. Tapi kayaknya antum tidak ada pertanyaan. Berarti apa? Kita cukupkan dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.